مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Doktor yang sudah memberikan taujihat. Mudah-mudahan kita bukan sekedar mendengar, tapi kita juga berusaha mengamalkan apa yang disampaikan beliau. Jazakumullah khairan katsira. Kita lanjutkan kajian kita. Hadis yang ke-18. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan ikutkanlah perbuatan dosa kalian dengan bertaubat, dengan berbuat baik, niscaya ia menghapusnya. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini termasuk daripada jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan yang singkat namun memiliki makna yang sangat mendalam. Kita ketika mengamalkan satu hadis ini, maka sudah mencakup seluruh amalan ibadah di dalam agama Islam. Kalau berbicara takwa kepada Allah, kita melakukan ibadah yang sifatnya hablun minallah, yaitu ikatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara berbuat kesalahan kemudian bertobat, masuk ke dalam firman wa yahdi man anaba ilaihi. Allah berikan petunjuk kepada orang yang selalu bertobat kepadanya. Innallaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senang bertobat, bukan taibin tapi tawwabin. Sigot mubalaghah, artinya dia punya amalan sehari-hari selalu merasa dirinya banyak dosa dan selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hubungan ibadah secara sosial, berakhlak sesama manusia dengan akhlak yang baik. Jadi hadis ini kalau kita amalkan dengan sempurna di dalam kehidupan kita, kita disebut dengan rijal di dalam Al-Qur'an. Rijal di sini orang-orang yang memiliki derajat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaih. Di antara orang beriman ada para rijal. Di sini disebut kata para lelaki, tapi maknanya global. Wanita-wanita yang mereka dekat dengan Allah juga disebut rijal. Shadaqu ma ahadullah alaih. Mereka menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat rijal itu disebutkan di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani dari seorang sahabat bernama Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi sifatnya amalia, tapi amalia ini membentuk karakter kita menjadi para rijal. Karena para rijal, orang-orang yang memiliki derajat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki 5 sifat ini. Sehingga beliau katakan, khamsun man kunna fihi, siapa yang memiliki 5 sifat ini dengan melakukan 5 amalan, maka sa'adun fid dunya wal akhirah, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi amalan ini berupa zikir-zikir. Tapi zikir-zikir ini hanya media untuk menumbuhkan spiritual kita menjadi sosok yang disebut di dalam Al-Quran, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Orang yang hatinya tidak tergoda dengan bisnis, dengan jual beli. Secara fisik dia bermuamalah mencari rizki, namun secara batinia dia selalu mencari tujuan utama,
yaitu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, yaitu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi bernama Yahya bin Mu'az Ar-Razi dikutip oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, dalam kitabnya Muqasyafatul Qulub. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan, ihya'ul qulub allati tamut bidzikril hayy alladzi la yamut. Di antara cara kita menghidupkan hati kita yang mati itu dengan mengingat kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Abdullah bin Umar bin As atau Abdullah bin Amr bin As mengajarkan 5 amalan jika kita lakukan sa'adun fid dunya wal akhirah, niscaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, al-awwal an yadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu dia senantiasa berzikir, membaca kalimatut tauhid sebagaimana disifirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 27, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan kepada orang-orang beriman kalimat yang kokoh di kehidupan dunia maupun akhirat. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, juga di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, juga di antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib yang lahir tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Mereka menafsirkan kata al-qaulu tsabit bermakna kalimatut tauhid. Kalimatut tauhid adalah la ilaha illallah. Ma'a qarini Al-Imam Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir pada tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah, dalam kitab Fathul Bari ala Syarhi Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan kalimat ini jika digandengkan dengan syahadat kepada Nabi Muhammad, maka dia menjadi lebih sempurna. Karena seseorang bisa dinyatakan sebagai orang muslim ketika dia ingin masuk ke dalam agama Islam, dia harus berikrar dengan 2 kalimat syahadat. Kesaksiannya tiada Tuhan selain Allah, dan kesaksiannya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Maka kalimat ini harus kita rutinkan untuk kita bacakan. Kita baca dengan lisan, dengan berjalannya waktu kita tingkatkan, kita baca dengan janan, dengan hati, kemudian dengan ruh kita, dengan jiwa kita, maka akan muncul pribadi yang memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 164 Hijriah, wafat 241 Hijriah, dalam musnadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jaddidu imanakum, wahai sahabat-sahabatku, perbaikilah keimanan kalian. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah. Para sahabat kemudian bertanya, bagaimana cara kami memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca kalimat la ilaha illallah. Disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, dalam sunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling terbaik adalah alhamdulillah. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bagaimana Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa, ya Rabbi 'allimni syai'a adhkuruk wa ad'uka bihi
wahai penciptaku Allah subhanahu wa ta'ala, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku gunakan zikir kepadamu dan aku gunakan berdoa kepadamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la ilaha illallah, bacalah la ilaha illallah. Nabi Musa menjawab, kullu ibadika yaquluna hadha, seluruh hambamu senantiasa membaca kalimat ini, doa ini ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, ya Musa law anna samawati sab'a wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan bumi diletakkan di satu timbangan, kemudian di timbangan yang lainnya ada kalimat la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Ini menunjukkan begitu sakralnya kalimat la ilaha illallah, begitu mulianya kalimat la ilaha illallah, begitu agungnya kalimat la ilaha illallah. Ada seorang ulama di Bogor, yaitu Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, terkenal dengan keramat Empang Bogor. Beliau punya tulisan tangan yang ditulis oleh muridnya, beliau diktekan, kemudian sang murid menulis. Dalam risalah tersebut tertulis, jikalau ada seseorang seumur hidup dia seorang muslim dan pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1 kali seumur hidup, dan dia hidupnya adalah seorang pendosa, bukan orang yang taat, dia meninggal dunia, seandainya Allah buka hijab yang ada di dalam sanubarinya, yang di situ ada tulisan lafaz la ilaha illallah, ia terjemahkan dengan lisan, dia baca, kemudian tertanam dalam hatinya, Allah buka hijab dan semua manusia bisa melihat cahaya dari la ilaha illallah yang ada di dalam hati orang fasik namun muslim. Maka mereka akan menyangka orang itu adalah Tuhan karena cahaya yang begitu terang benderang. Bagaimana kiranya ini kalimat ada di dalam sanubari orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dijadikan barometer kesuksesan seorang masuk surga. Di antara indikatornya, menjelang wafat dia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang di akhir ucapannya la ilaha illallah dakhalal jannah, niscaya ia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu ilmu. Kalau ada di antara kita yang menjelang wafat, maka ditalkin kalimat la ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntun orang-orang yang menjelang wafat di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Itu menunjukkan begitu pentingnya kalimat ini. Oleh sebab itu, salat yang Allah wajibkan kepada kita, puasa, zakat dan haji yang dikenal dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam, tujuannya satu, yang paling substansial, yang paling utama, menjaga ini kalimat tidak terlepas dari sanubari kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita dan amal soleh kita, itu tujuannya menjaga itu kalimat tetap terpatri di dalam hati kita hingga kita wafat dalam keadaan membawa kalimat tersebut. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Jadi banyak baca la ilaha illallah. Kalau menjelang wafat tidak mampu mengucapkan kalimat tersebut, diajarkan oleh para ulama ada namanya zikur nafas, zikir nafas. Kita hanya mampu mengucapkan Allah, Allah, Allah juga tidak masalah. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Siyaru A'lami Nubala yang lahir pada tahun 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah. Beliau riwayatkan satu hadis menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Nabi melafadzkan kalimat Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Nah, bagi orang yang detik-detik menjelang wafatnya tidak mampu membaca kalimat La ilaha illallah, maka bisa dia gunakan kalimat Allah, Allah, Allah. Dan ini kalimat sakral. Kalimat ini yang menjadi pelindung tidak terjadinya hari kiamat. Itu lafzul jalalah Allah, la taqumus sa'ah wa man yaqul Allah, 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 atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari kiamat tidak mungkin terjadi jika masih ada orang melafadzkan Allah, Allah, Allah. Ini yang pertama. Tujuan daripada zikir ini kita rutinkan agar menjadikan diri kita mukmin, orang mukmin yang sejati. Mukmin artinya meyakini apapun yang Allah firmankan, apapun yang Nabi sampaikan sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa izabtuliya bi baliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la haula wa la quwwata illa billah. Ditimpa musibah, maka bacalah kalimat ini. Kita diajarkan menyerahkan seluruh keputusan kepada Allah. Takdir yang Allah tetapkan kita pasrahkan, kita terima. Itu substansi dari kalimat tersebut, al-istirja. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini mendidik kita menjadi orang yang as-sabur, orang yang sangat sabar. Sabar ini diambil dari kata sibrun, artinya pahit. Ada sejenis jamu yang sangat pahit di Jazirah Arab dinamakan dengan sibrun. Karena untuk mengimplementasikan sabar itu sesuatu yang tidak mudah, terasa pahit. Tapi diajarkan oleh para ulama, jangan pernah kita berdoa meminta sabar. Karena ketika seseorang doanya meminta sabar, dia sedang meminta agar Allah mengujinya. Karena sabar itu terlihat ketika diuji. Jadi jangan pernah berdoa meminta sabar. Nabi ajarkan doa terbaik meminta sesuatu yang baik di dunia maupun di akhirat dan dijaga dari azab neraka. Namun yang dimaksudkan daripada firman Allah wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maksud dari firman ini, ketika seseorang ditimpa musibah, maka pada saat itu dia sebagai orang yang sabur, orang yang bersabar dan beriman, dia tidak tenggelam di dalam kesedihan. Dia yakin ini semua keputusan Allah, dan jika Allah memutuskan sesuatu, baik sifatnya menurut kita tidak baik, itu ada kebaikan yang tersembunyi di dalamnya. Sehingga dididik diri kita menjadi as-sabur, orang yang bersabar. Dan jangan berkecil hati. Memang dunia ini, Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, memang darul imtihan, tempat ujian. Siapapun yang namanya hidup di dunia pasti mengalami yang namanya ujian, pasti mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena memang diciptakan dunia sebagai tempat ujian. Kalau kita ingin mencari tempat yang tidak ada kesusahan di dalamnya, tidak ada ujian di dalamnya, tidak ada hal yang tidak mengenakan di dalamnya, hanya ada satu tempat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berikan keistimewaan kepada orang-orang beriman ketika ditimpa musibah menjadi kafaratuz dzunub, penghapus dan pelebur dosa-dosa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala huznin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syauqati yushaquha illa kaffarallahu biha min khatayah." Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah berupa nasabin, rasa lelah, kecapean,
karena mencari rizki yang halal, karena dia ibadah, karena dia bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nasab dia capek lelah, atau wasab dia merasakan sakit, atau merasakan sumpak hammin, atau merasakan sedih, atau merasakan tersakiti, atau merasakan kegalauan, bahkan menginjak duri yang ia injak, semuanya itu menjadi pelebur dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam kitab Al-Mawa'idhul Usfuriyah, demam sehari semalam jika dia sabar itu menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun. Dosa-dosa kecil selama terhapus dengan kesabaran kita. Ini yang kedua, as-sabur, mendidik diri kita menjadi as-sabur. Yang ketiga, wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillahi rabbil alamin syukra li ni'mati. Apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin sebagai bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalimat ini mendidik diri kita menjadi asyakur, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Seandainya kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah tambahkan nikmat itu kepada kalian. Tapi kalau kita ingkari, maka azabku sangat pedih. Nah, syukur inilah yang dimana kita diperintahkan syukur dengan 3 cara. Asyukru bil lisan, syukur dengan lidah. Kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dengan hati, al-i'tiraf, pengakuan bahwa seluruh nikmat dari Allah. Nabi Daud pernah bermunajat, ilahi kaifa ashkuruk, wahai Allah, bagaimana cara bersyukur kepadamu, karena syukur itu adalah nikmat yang kau berikan padaku. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, al-an syakartani ya Daud, sekarang engkau telah bersyukur padaku wahai Daud. Maknanya ketika seseorang meyakini seluruh nikmat sumbernya dari Ar-Razzaq, dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Mun'im, yang memberikan nikmat, maka ini sudah masuk wilayah asyukru bil qalbi. Dia sudah bersyukur dengan hati. Yang ketiga, syukur itu dengan jawarih, dengan anggota tubuh, dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah. Maka di dalam firman dikatakan i'malu, beramallah wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala memberikan satu jaminan, pasti mendapatkan ridho Allah orang yang senantiasa bersyukur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kulal aqlatah fahyahmadahu 'alaiha aw yashrab asyarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh ridho, sungguh senang kepada hamba yang selesai makan dia membaca alhamdulillahirabbil alamin, atau selesai minum dia membaca alhamdulillahirabbil alamin. Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, zikir yang terbaik ketika kita membaca seluruh zikir, kita padukan dengan lisan, hati, dan juga amal. Lisan, hati, dan amal. Itulah zikir yang paling terbaik, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahumullah. Ini yang ketiga. Jadi senantiasa kita bersyukur. Yang keempat, masuk derajat al-muhsin, an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, atau engkau yakini dia melihat engkau. Ini derajat disebut di dalam hadis Jibril al-ihsan,
Jibril bertanya kepada Nabi al-Islam, Nabi menjawab. Kemudian Jibril bertanya al-Iman, Nabi menjawab. Kemudian yang ketiga Jibril bertanya apa itu al-Ihsan, kemudian Nabi menjawab ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya atau engkau yakini dia melihat engkau. Yang diajarkan idza ibtada'a fi syai'in qala bismillahirrahmanirrahim. Ini metodologi agar kita masuk derajat muhsin. Setiap perkara baik kita awali dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mendidik diri kita agar senantiasa merasa Allah hadir di setiap keadaan kita. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, dalam kitab Lubabul Hadis meriwayatkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, afdalul iman, paling afdalnya keimanan, anta alama annallaha ma'ak haitsu ma kunta, yaitu engkau yakin bahwa Allah senantiasa bersamamu dimanapun kau berada. Maka diajarkan kita baca bismillahirrahmanirrahim. Para fuqaha mengeluarkan di seluruh kitab fikih mereka hadis tentang bismillahirrahmanirrahim. Secara sanad dia lemah, tapi matan dan maknanya sahih. Rasul SAW bersabda, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fir riwayah fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau ketika memaknai makna hadis tersebut, maknanya terputus adalah keberkahannya terputus. Keberkahannya terputus. Maka perkara-perkara baik kita baca itu kalimat bismillahirrahmanirrahim agar kita dididik rohani kita menghadirkan Allah di setiap keadaan. Inilah yang disebut oleh para ahli tasawuf dengan al-muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di usia yang masih anak-anak sudah memiliki sifat al-muraqabah. Sang guru memerintahkan untuk menyembelih ayam di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Seluruh santri mereka menyembelih ayam tersebut. Hanya satu santri saja, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, yang tidak menyembelih ayam tersebut. Sang guru bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kenapa engkau tidak memotong ayam ini sedangkan teman-temanmu semuanya sudah memotong? Maka beliau menjawab, wahai guru, saya sudah mencari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Ternyata semua tempat dilihat oleh Allah. Saya sembunyi di kegelapan, di situ Allah melihat. Saya sembunyi di bawah meja, di situ Allah melihat. Maka tidak ada tempat melainkan di situ ada penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, senantiasa kita menjadi al-munib. Dididik kita menjadi al-munib, orang yang senantiasa kembali kepada Allah dengan banyak bertobat. Senantiasa merasa diri banyak kekurangan dan banyak salah. Allah Ta'ala menyatakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kalian menganggap diri kalian suci, karena dia Allah lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Kita dididik menjadi orang yang rendah hati, tawadhu. Kita dididik untuk membersihkan hati kita daripada penyakit-penyakit yang merusak amal kita. Penyakit hati ini obatnya adalah dengan banyak beristighfar. Obatnya adalah dengan takhalli. Kita cari tahu apa yang ada dalam hati kita berupa penyakit dan wajib kita keluarkan penyakit tersebut. Penyakit hati inilah yang menghalangi diri kita bisa dekat dengan Allah. Sehebat apapun ibadah kita, namun hati kita penuh dengan kotoran, dia menjadi tembok yang menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ghazali mengatakan inti dari takwa adalah tanzihul qalbi minaz dzunub, mensucikan hati dari dosa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ini menjadi satu hal yang wajib dan menjadi inti dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali membagi takwa 3. Yang pertama adalah al-khasyah wal haibah, takut kepada Allah. Qu anfusakum wa ahlikumun nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka.
Yang kedua at-ta'ah wal ibadah, taat dan ibadah. Dan yang ketiga makna taqwa, tanzihul qalbi minadz-dzunub, mensucikan hati dari dosa. Karena iblis ini kalau berbicara ibadah, iblis lebih hebat ibadahnya daripada kita. Berbicara ilmu, iblis lebih hebat ilmunya daripada kita. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhariha menyatakan, saya lebih segan dari orang yang berakhlak dibanding orang yang berilmu. Karena iblis juga berilmu, tapi iblis tidak punya akhlak. Dalam hatinya ada kesombongan. Diperintahkan sujud penghormatan kepada Adam, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Enggan mau, wastakbar, dan dia merasa besar. Maka dia termasuk orang-orang yang ingkar. Jadi derajat titel yang dimiliki oleh iblis dijelaskan oleh As-Sayyid Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ithaf Sadatil Muttaqin ketika mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Titelnya iblis itu diantaranya At-Taqi, iblis orang yang bertakwa, makhluk yang bertakwa. Az-Zahid, iblis makhluk yang zuhud. Al-Abid, iblis seorang ahli ibadah. Al-Alim, iblis orang yang berilmu atau makhluk yang berilmu. Tapi ada satu penyakit, at-takabbur, kesombongan. Gelar ini dicabut oleh Allah. Dicabut, kemudian Allah nyatakan tempatnya di dalam neraka. Maka jadilah hamba Allah yang selalu tawwabin, senang bertobat, senang merasa dirinya salah dan kurang. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran, Qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwa ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku, Allah sebut hamba-hamba yang menzalimi diri mereka, yang melampaui batas terhadap diri mereka dengan banyak melakukan dosa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sesungguhnya Allah dia maha pengampun dan lagi maha penyayang. Dosa apapun yang kita bawa, pintu taubat terbuka, termasuk dosa syirik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini asbabul nuzulnya diceritakan oleh Imam Al-Wahidi Naisaburi dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Orang tersebut wafat belum bertobat dari kesyirikan. Ketika meninggal belum bertobat dari kesyirikan, maka di saat itu tidak diterima taubatnya. Tapi selama dia hidup, selama ruh belum sampai tenggorokan, karena Fir'aun juga bertobat, amantu bi Rabbi Musa, tapi Allah tidak terima tobatnya Fir'aun, karena Fir'aun bertobat ketika ruh sudah sampai tenggorokan. Innallaha la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugargir. Nabi katakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima tobat seorang hambanya jika ruh sudah sampai tenggorokan. Namun semua daripada keadaan kita selain ruh sampai tenggorokan dan matahari terbit dari arah yang berlawanan, yaitu tanda hari kiamat terbit dari barat, maka itulah waktu tobat ditutup. Selain daripada dua ini, semua waktu tobat Allah bukakan, Allah terima, sebesar apapun dosanya. Sehingga ada satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kau berdoa padaku dan kau berharap padaku, memohon ampun padaku, aku akan ampuni dosa-dosamu yang lalu, dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Ya bna Adam, lau balagat dzunubuka ananas samai thumma astaghfartani. Wahai anak Adam, seandainya dosamu memenuhi langit, kemudian kau beristighfar kepadaku, ghafartu lak wala ubali, aku akan ampuni dosamu walaupun sebanyak langit. Ya bna Adam, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha magfiratan. Wahai anak Adam, jika kau datang kepadaku, bertobat kepadaku dalam keadaan kau tidak mensekutukan aku, maka aku akan datang kepadamu walaupun dosamu seluas bumi, maka aku akan datang membawa ampunan seluas bumi.
Nah, ini kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabagat ghadabi. Rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Itu termaktub di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini 5 sifat. 5 karakter ini wajib dimiliki oleh seorang mukmin yang hakiki. Punya keyakinan al-mukmin. Yang kedua as-sabur, orang yang sabar. Yang ketiga asy-syakur, senantiasa bersyukur. Yang keempat, dia selalu merasa Allah melihatnya, al-muhsin. Dan yang kelima adalah al-munib, selalu merasa dirinya banyak dosa dan selalu bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terrealisasi, disebut dengan minal mu'minin rijalun. Mereka adalah orang-orang beriman, para rijal, shadaqu ma'ahadullah alaih. Dan ini tidak terbatas kepada laki-laki, perempuan juga rijal. Perempuan yang dekat dengan Allah disebut dengan rijal. Di zaman dahulu, Imam Syafi'i, mazhab fikih yang kita anut, Muhammad bin Idris yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah, beliau di dalam Mu'jam Syuyukh, kamus para guru, memasukkan satu nama wanita, di antaranya bernama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah dari turunan daripada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Bahkan Imam Syafi'i meminta dengan sebuah wasiat, kalau saya meninggal dunia, jenazah saya dibawakan ke rumah Sayyidah Nafisah agar beliau solatkan saya. Ini sekelas Imam Syafi'i. Padahal Sayyidah Nafisah wanita. Nah, bagaimana Imam Syafi'i yang hebat seperti itu dalam ilmunya, ibadahnya, bahkan menjadi ulama pertama yang menyusun ilmu usul fikih dalam kitab Ar-Risalah, itu menyatakan kalimat tersebut karena Sayyidah Nafisah walaupun perempuan punya derajat tinggi di sisi Allah. Dia bahkan bisa melampaui laki-laki. Diceritakan di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqibi Ali Mukhtar. Ini Sayyidah Nafisah hijrah ke Mesir sama suaminya. Suaminya bernama Ishaq bin Ja'far As-Shadiq, putra dari Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Punya anak Imam Ja'far As-Shadiq, itu namanya adalah Ishaq. Ishaq menikah dengan Sayyidah Nafisah. Dua-duanya rijal, orang besar. Datang ke Mesir, tinggal di perkampungan yang dimana mayoritas orang Yahudi. Tinggal di situ Sayyidah Nafisah, bersosialisasi dengan akhlak yang baik. Tetangganya ada seorang anak kecil yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Sayyidah Nafisah mampir ke rumah tetangganya, yang dimana rumah tetangga itu adalah orang Yahudi, mau minta izin, mau berwudu, minta air, mau berwudu. Maka Sayyidah Nafisah berwudu. Sisa airnya itu ada baskom yang ada di bawahnya, sehingga air wudunya itu tertampung dengan satu baskom. Setelah itu Sayyidah Nafisah pergi mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah, pergi kembali ke rumah. Anaknya, orang Yahudi, tetangganya ini yang cacat, ambil itu bekas air wudunya Sayyidah Nafisah, kemudian diusapkan ke tubuhnya, ke kakinya yang lumpuh. Waktu tidak lama, ini namanya bab keramat, keramat para wali. Tidak lama waktu dari setelah mengusap kakinya dengan air bekas wudunya Sayyidah Nafisah, dia bisa berdiri normal. Orang tuanya heran, wahai anakku, bagaimana engkau bisa sembuh seperti ini? Dia katakan, dari air bekas wudunya tetangga kita. Maka diajaklah seluruh orang Yahudi masuk Islam di hadapan Sayyidah Nafisah dengan keramatnya. Jadi kalau cerita keramat, metodologi yang paling baik itu kita ceritakan latar belakang, bagaimana sih ibadahnya, bagaimana sih akhlaknya, bagaimana sih hatinya, bagaimana sih ilmunya, sehingga ketika kita sudah pelajari secara komprehensif keseluruhan, baru kita lihat, oh memang pantas dia dapat keramat, begitu. Pantas, layak memiliki keramat. Keramat yang kedua,
Sungai Nil itu kekeringan. Dan ini dikutip juga oleh Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab Jami'u Karamatil Aulia, ensiklopedia keramat para wali. Sungai Nil kekeringan, airnya sedikit yang mengalir. Orang-orang sudah tahu nih, ini wanita Sayyidah Nafisah punya keberkahan, punya keramat, terkenal hingga ke seluruh penjuru negeri Mesir. Bahkan ingin hijrah dari Mesir, orang-orang Mesir tidak mau. Mereka meminta sudah suaminya saja yang hijrah, tapi Sayyidah Nafisah tetap di Mesir. Karena mereka merasakan keberkahan daripada Sayyidah Nafisah. Sungai Nil kekeringan, mereka datang ke rumah Sayyidah Nafisah. Baru selesai sholat beliau punya musolah tersendiri, sholat di situ. Selesai sholat, mereka katakan ini Sungai Nil kekeringan. Beliau ambil kina, ada kain kecil yang mengikat kepala beliau. Beliau ambil, dan beliau katakan lemparkan ke Sungai Nil. Kina beliau dilempar ke Sungai Nil, spontan waktu itu sungainya mengalir deras. Kalau Sayyidina Umar dengan surat, Sayyidina Umar bin Khattab mengirim surat kepada Sungai Nil. Kalau Sayyidah Nafisah mengirim kina, kain, sepotong kain ke Sungai Nil. Berjalan itu sungai dengan derasnya. Keramat yang ketiga, yang terakhir saya tutup pengajian ini. Beliau ketika ibadah di musolahnya, di tempat sholatnya, itu punya pelayan. Ini pelayan heran, ibadahnya sangat kuat, tapi tidak pernah makan. Kalaupun makan, ada kantong kecil di sampingnya, dia ambil makan kurma di situ. Diperhatikan oleh pelayan yang ini perasaan sudah berbulan-bulan makannya di kantong kecil itu. Ternyata dia memperhatikan kembali itu kantong. Benar, berminggu-minggu Sayyidah Nafisah hanya makan di kantong kecil tersebut yang tidak pernah habis isi kurmanya. Maka dia penasaran, dia melihat kosong. Penasaran, dia mau lihat, ternyata kosong. Ya, ini yang disamakan dengan keramatnya Sayyidah Maryam binti Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihraba wajada indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha. Qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Zakaria masuk ke mihrabnya Sayyidah Maryam, ada makanan di situ, ada buah-buahan di situ. Dari mana engkau dapat wahai Sayyidah Maryam? Padahal pintu mihrab dikunci. Mihrab di sini bukan tempat solat, tapi satu menara yang dikhususkan untuk tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, dan dari luar dikunci. Yang pegang kunci Zakaria. Sebagian ulama tafsir mengatakan ini Nabi Zakaria, sebagian lainnya mengatakan bukan Nabi Zakaria yang dimaksud, tapi namanya Zakaria. Masuk, ada makanan. Dari mana? Huwa min indillah. Ini dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah berikan rizki kepada hambanya yang ia cintai tanpa ada perhitungan. Nah, inilah beberapa rijal yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab-kitab sejarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat kita, anak turunan kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minasyaqi wal mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.